Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputra dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik Informatika kelas 19 3D 07 bersama teman saya. Saya Abdul Hadi. Di sini kita akan presentasi tentang uji homogenitas sebagai syarat pengujian analisis. Langsung saja kita mulai ya presentasinya. Halo, di sini saya Dwi Saputra akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang, homogenitas merupakan salah satu syarat utama dalam pengujian analisis untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan valid dan dapat dipercaya. Dalam analisis statistik, homogenitas mengacu pada kesamaan varians antar kelompok data yang dianalisis. Hal ini penting karena ketidakhomogenan dapat menyebabkan bias dalam hasil analisis, sehingga mengurangi keakuratan interpretasi. Pengujian homogenitas digunakan untuk menentukan apakah data yang diuji memiliki variasi yang seragam. Metode seperti uji Bartlett, Cochrane, Hartley, dan Levin sering digunakan untuk mengidentifikasi keseragaman varians dalam data. Keempat metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing tergantung pada jenis data dan kondisi analisis yang dilakukan. Berikut saya akan lanjut tentang rumusan masalah. Untuk slide kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah, bagaimana proses menghitung dan menganalisis homogenitas varians menggunakan metode uji Bartlett, Hartley, Cochrane, dan Levin. Yang kedua, apakah hasil uji homogenitas dari keempat metode tersebut menunjukkan kesamaan atau perbedaan dalam interpretasi. Terus ke tujuan, menganalisis hasil dari masing-masing metode uji homogenitas untuk menentukan apakah variasi antar kelompok data bersifat homogen. Yang kedua, salah satu dari tujuan adalah memastikan apakah variansi antar kelompok data memenuhi asumsi homogenitas untuk analisis statistik lanjutan. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: menambahkan referensi dalam literatur statistik mengenai pengujian homogenitas varians. Yang kedua, memberikan panduan peneliti, akademisi, dan praktisi statistik dalam memilih metode pengujian yang sesuai dengan berdasarkan karakteristik data. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah dua atau lebih kelompok sampel memiliki variansi yang sama. Menurut Sianturi, hal ini penting dalam analisis statistik karena ketidakhomogenan dapat menyebabkan bias dalam hasil analisis, mengurangi akurasi interpretasi data. Uji homogenitas seringkali menjadi syarat sebelum melakukan analisis lebih lanjut, seperti ANOVA atau regresi, untuk memastikan bahwa perbedaan yang terdeteksi antara kelompok benar-benar disebabkan oleh perbedaan antar kelompok, bukan oleh variasi dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya, uji Bartlett. Uji Bartlett adalah salah satu metode untuk menguji homogenitas varians yang digunakan ketika data yang dianalisis memenuhi asumsi normalitas. Uji ini menggunakan statistik likelihood ratio untuk menguji hipotesis nol bahwa semua populasi memiliki varians yang sama. Jika nilai signifikan atau p-value kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak, menunjukkan bahwa setidaknya satu varians berbeda. Uji Bartlett sangat sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas, sehingga tidak disarankan untuk digunakan pada data yang tidak normal. Yang selanjutnya, uji Hartley. Uji Hartley juga dikenal sebagai uji Fmax, digunakan untuk membandingkan varians dari beberapa kelompok. Metode ini sederhana dan hanya membandingkan varians terbesar dan terkecil di antara kelompok yang diuji. Uji ini cocok digunakan ketika ukuran sampel antar kelompok sama. Jika rasio varians terbesar terhadap varians terkecil lebih besar dari nilai kritis F pada tingkat signifikansi tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa varians tidak homogen. Selanjutnya, uji Cochrane. Uji Cochrane dirancang untuk menguji homogenitas varians pada data biner atau dikotomi.
Metode ini mempertimbangkan semua variasi yang ada dan lebih sensitif daripada uji Hart. Uji koheren dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam proporsi antara beberapa kelompok. Menurut Usmadi, seperti uji Bartlett, uji koheren juga memerlukan asumsi normalitas pada data yang diuji. Yang selanjutnya, uji Levine. Uji Levine adalah alternatif untuk uji Bartlett yang lebih robust terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Jika nilai signifikan p-value dari uji Levine kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok tidak homogen. Uji ini sering digunakan dalam praktek karena kemampuannya untuk memberikan hasil yang valid meskipun data tidak terdistribusi normal. Berikut adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Skarbek D 2022. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data, melainkan memanfaatkan sumber-sumber data yang sudah ada. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu penelitian yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif, menurut Tuttle dan Webster 2022. Penelitian kepustakaan lebih menitikberatkan pada analisis filosofis dan teoritis daripada uji empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan. Adapun langkah-langkah penelitiannya mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pustaka, menganalisis dan mendokumentasikan informasi, dan mengintegrasikan dan menyusun laporan. Berikut pembahasan dan hasil akan dibahas oleh teman saya Hadi. Selanjutnya, pembahasan dan hasil. Di sini ada skor hasil uji coba 4 metode pembelajaran dalam suatu penelitian. Di sini ada 4 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D, yang mana masing-masing kelompok memiliki jumlah data yang sama, yaitu 5. Yang pertama, uji Bartlett. Langkah-langkah dalam uji Bartlett. Yang pertama, kita akan merumuskan hipotesis. Untuk H0-nya, semua varian sama. Untuk H1-nya, tidak semua varian sama. Selanjutnya, tetapkan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Selanjutnya, menetapkan uji statistik. Pertama, kita akan mencari variansi dari masing-masing kelompok. Untuk variansi kelompok A, di sini sudah ada nilai X, X kuadrat, sigma X, dan sigma kuadrat. Rumus untuk mencari variansi yaitu N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N kurang 1. Untuk N-nya, di sini ada 5, X kuadratnya yaitu 5445, dan untuk X kuadratnya yaitu X dikuadratkan yaitu 163 kuadrat. Dari rumus ini kita mendapatkan hasil untuk variansi kelompok A yaitu 32,8. Untuk variansi kelompok B, kelompok C, kelompok D, kita akan menggunakan rumus yang sama, sehingga dihasilkan untuk variansi kelompok B yaitu 34,3, variansi kelompok C 32,8, dan variansi kelompok D yaitu 27,3. Uji statistik dalam uji statistik yang berikutnya yaitu mencari harga satuan Bartlett dengan rumus sigma derajat bebas dikali log variansi gabungan. Sigma dari derajat bebas yaitu 16 dikali log variansi gabungan 1,50242 sama dengan 24,03872. Selanjutnya, kita akan mencari harga C kuadrat atau X hitung dengan rumus ln 10 dikali harga satuan Bartlett dikurangi derajat bebas dikali log varians. Untuk ln 10 atau logaritma natural 10 yaitu 2,303. Untuk harga satuan Bartlettnya yaitu 24,03872 dikurangi
sigma derajat bebas dikali log varians, yaitu 23,99986, yang mana didapatkan dari tabel perhitungan uji Bartlett yang sebelumnya. Sehingga untuk X hitung didapatkan hasil yaitu 0,0924. Langkah dari uji Bartlett yang selanjutnya yaitu kriteria pengujian. Untuk kriteria pengujian menggunakan X tabel untuk signifikansi 0,05. Untuk X tabelnya yaitu X tabelnya alfa signifikansi 0,05, kelompoknya yaitu kita ada 4 kelompok dikurang 1. Sehingga untuk X tabelnya yaitu dengan signifikansi 0,05 berbanding 3, yaitu 7,815. Sehingga dari perhitungan diperoleh X hitung kurang dari X tabel, di mana X hitungnya yaitu 0,0924 kurang dari X tabelnya yaitu 7,815. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, sehingga varians keempat data tersebut adalah homogen atau berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Saya akan melakukan pembahasan tentang uji Hartley pada slide ke-13. Uji Hartley merumuskan hipotesis H0 pada variansi A, variansi B, variansi C sama dengan variansi D. H1 sama dengan salah satu dari variansi yang tidak sama. Tetapkan sistem signifikasi A 0,05. Tetapkan uji statistik A variansi masing-masing kelompok. Dari perhitungan Bartlett diperoleh variansi dari masing-masing kelompok. Dari variasi masing-masing kelompok, yang A adalah 32,8, yang B 34,3, yang C 32,8, yang D 27,3. Uji Hartley, uji statistik menggunakan uji F. F hitung sama dengan variasi terbesar dibagi variasi terkecil. F itu sama dengan 34,3 yang merupakan variasi terbesar, yang dibagi 27,8 merupakan variasi terkecil, sama dengan 1,2338 sama dengan 1,234. Kriteria pengujian, bandingkan F hitung dengan F table. Diperoleh F table sama dengan F 0,05 N min 1, K sama dengan F 0,0544 sama dengan 6,39. Sedangkan F hitung sama dengan 1,234, sehingga diperoleh F hitung lebih kecil dari F table atau 1,234 lebih kecil dari 6,39. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh F hitung lebih kecil dari F 0,0544 dapat disimpulkan bahwa H varians diterima. Artinya variasi keempat kelompok data homogen atau data berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Berikutnya adalah pembahasan dan hasil dari uji Cochrane. Rumusan hipotesis H0 sama dengan variansi A sama dengan variansi B sama dengan variansi C sama dengan variansi D. H1 sama dengan salah satu dari variansi yang tidak sama. Tetapkan tingkat signifikasi A alfa sama dengan 0,05. Tetapkan uji statistik seluruh variansi 32,8 tambah 34,3 tambah 32,8 tambah 27,3 sama dengan 127,2. Jumlah seluruh variansinya itu segitu. Uji statistik menggunakan uji C. C hitung sama dengan variasi terbesar dibagi jumlah seluruh varians. Varians terbesar adalah 34,3, sedangkan jumlah seluruh varians adalah 127,2 sama dengan 0,269. Kriteria pengujian, bandingkan C hitung dengan C table. Diperoleh C table sama dengan C 0,05 N min 1K sama dengan C 0,05
per 4,4 sama dengan 0,6841. Sedangkan C hitung sama dengan 0,269 sehingga diperoleh C hitung kurang dari C table atau 0,269 kurang dari 0,6841. Kesimpulan, karena C hitung kurang dari C 0,0544 atau 0,269 kurang dari 0,6841 dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Artinya, variasi keempat kelompok data homogen atau data berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Selanjutnya, uji Levine. Pada analisis ini, uji Levine dilakukan menggunakan software SPSS. Sebelum melakukan analisis menggunakan SPSS, berikut langkah-langkah yang perlu kita tentukan. Yang pertama, kita akan merumuskan hipotesis. Untuk H0-nya, varians antar kelompok adalah sama atau homogen. Untuk H1-nya, varians antar kelompok tidak sama. Selanjutnya, kita akan menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Selanjutnya, kriteria pengujian. Jika nilai signifikansi atau p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika kebalikannya, atau nilai signifikansi p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Baik, untuk uji Levine menggunakan software SPSS, langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan data ke lembar kerja SPSS. Di sini saya sudah menambahkan data dan ada dua variabel, yaitu variabel hasil dan variabel kelompok. Sebelum melakukan analisis, di sini kita akan melakukan pelabelan. Caranya di variabel kelompok, di values, kita klik saja. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan label ya, yaitu untuk value 1 untuk label kelompok A, value 2 untuk label kelompok B, value 3 untuk label kelompok C, dan value 4 untuk kelompok D. Setelah itu, kita lakukan analis. Caranya yaitu kita ke menu Analyze, cari Compare Mean and Proportions, dan kita cari One Way ANOVA. Nah, di sini, di form ini untuk variabel hasil kita tambahkan ke dependent list, dan untuk kelompok kita pindahkan ke faktor. Untuk melakukan uji homogenitas, kita ke menu options, terus cari homogeneity of variance. Kita centang saja, continue, habis itu kita oke. Berikut hasil analisis menggunakan software SPSS, di mana diperoleh untuk nilai signifikannya atau p-value yaitu 0,513. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya keempat kelompok memiliki variansi yang sama atau homogen. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Hasil dari keempat metode yang digunakan menunjukkan konsistensi yang signifikan. Karena semua uji memberikan hasil yang sama, yaitu bahwa data berasal dari populasi yang sama atau homogen. Konsistensi ini menegaskan pentingnya penerapan berbagai metode pengujian untuk memastikan validitas hasil analisis dan meningkatkan kepercayaan pada kesimpulan yang diambil dari penelitian. Dengan demikian, penggunaan berbagai metode pengujian homogenitas dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sifat varians dalam data yang dianalisis. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.